Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Aulia Insanin Rohma, dengan NIM 190810201204 akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai marketing plan terhadap PT Marimas Putra Kencana. Pertama, profil dari perusahaan. PT Marimas Putra Kencana adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi makanan dan minuman. PT Marimas Putra Kencana sendiri adalah perusahaan yang di bawah naungan Marifood. Perusahaan ini telah memproduksi berbagai macam produk, dan produk yang mereka fokuskan adalah minuman serbuk. Sejarah singkat, PT Marimas telah berdiri sejak tahun 1995 yang didirikan oleh Harjonto Kusuma Halim yang merupakan founder dan presiden direktur Marifood sekarang. Beliau bercerita awal mula mendirikan perusahaan tersebut berawal dari ide mengenai sirup di botol kaca yang tren di masa kala itu. Beliau berpikir botol kaca adalah benda yang mudah pecah, sehingga beliau berpikir untuk menciptakan minuman serbuk. Berawal dari home industry kemudian berkembang menjadi bentuk perseroan terbatas dengan nama awal PT Ulam Tiba Halim yang kemudian mengalami perubahan menjadi PT Marimas Putra Kencana. PT Marimas Putra Kencana sendiri berlokasi di Jalan Candi 1, Blok D21, kawasan industri Candi Gatot Subroto, Semarang, Jawa Tengah. Selanjutnya, kondisi terkini dari segi pemasaran. PT Marimas Putra Kencana memiliki berbagai macam produk yang telah bersertifikat ISO 22000 serta berlabel aman oleh BPOM dan MUI. Produk yang mereka produksi ialah Marimas, Koko Beluk, Cokorio, Export Produk, Rice Cracker, Mari Es, Indosedap, Espresso, dan Indosedap Susu Jahe, Milky Mas, Mari Teh, Mari Masak, dan Indomix, dan masih ada lainnya. Perusahaan tersebut menjelaskan bahwa mereka menggunakan bahan-bahan alami yang berkualitas. Meskipun dalam beberapa tahun belakangan ini muncul isu mengenai kualitas dari produk mereka. Masyarakat banyak yang membandingkan produk mereka dengan produk saingan mereka. Yang pada akhirnya PT Marimas Putra Kencana mengumumkan kepada khalayak melalui video singkat yang tersebar di media mengenai bahan-bahan yang mereka gunakan, terutama pada gula. Mereka membuktikan kalau mereka menggunakan gula asli. Di tahun 2020 ini, PT Marimas berfokus mempromosikan salah satu produknya, yaitu Marimas. Dan kita bisa melihat dari iklan terbarunya mereka yang sudah tersebar di berbagai macam media seperti televisi, YouTube, dan sebagainya. Marimas sendiri distribusi mereka telah menyebar ke seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri seperti Afrika, Pacific Island, China, Netherlands, Pakistan, dan Palestina. Harga yang mereka tawarkan pun juga tergolong terjangkau untuk seluruh kalangan masyarakat. Selanjutnya ialah matriks analisis SWOT. Pertama, kekuatan. PT Marimas Putra Kencana berfokus dalam memproduksi minuman serbuk. Salah satunya ialah Marimas yang sudah dikenal oleh masyarakat. Marimas sendiri merupakan produk minuman serbuk buah pilihan asli Indonesia yang memiliki 21 varian rasa. Bapak Harjonto menegaskan dalam video profil perusahaan mereka bahwa mereka menggunakan bahan alami asli Indonesia. Pendistribusian dari produk mereka pun juga telah menyebar ke seluruh Indonesia, bahkan ke luar negeri. Dan keberadaannya berpusat di kota Semarang, di mana salah satu kota besar yang berada di tengah Pulau Jawa menjadi tempat yang strategis dan pemasarannya. Harga produk pun juga tergolong murah sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat.
kelemahan dari produk ini. Berdasarkan pengalaman pribadi, isu kualitas dari produk Marimas sering dipertanyakan dan dibandingkan karena harganya yang tergolong murah. Beberapa orang tua melarang anaknya untuk membeli produk itu dengan alasan bahan yang digunakan tidak alami. Di sisi lain, produk Marimas Serbuk 1 ini telah memiliki produk saingan yang begitu kuat keberadaannya. Jika diperhatikan dari media sosial resmi, jumlah masyarakat yang mengikutinya tergolong lebih sedikit dari pesaing mereka. Peluang atau opportunities. Harga produk yang murah berpeluang untuk membuat masyarakat untuk membeli produk tersebut. Mereka seringkali mengadakan kegiatan seperti event berhadiah, pelestarian lingkungan, dan bagi umroh gratis yang dapat meningkatkan loyalitas konsumen terhadap produk. Suasana iklan Indonesia yang saat ini tergolong panas akan menarik masyarakat untuk membeli minuman serbuk tersebut dan berkreasi di rumah masing-masing. Selanjutnya, ancaman. Ancaman mereka ialah mulai bermunculan produk minuman dengan berbagai inovasi yang lebih maju seperti botol plastik yang dapat langsung diminum tanpa dibuat lebih dulu. Sudut pandang masyarakat juga mulai tidak tertarik dan beralih ke produk pesaing yang dapat menjadi ancaman terhadap PT Marimas Putra Kencana sendiri. Konsumen mulai mencari sesuatu yang baru dan unik. Selanjutnya ialah usulan strategis pemasaran. Pemasaran yang telah dilakukan oleh PT Marimas Putra Kencana ini sudah tergolong baik. Mereka akan beraneka macam cara untuk mempertahankan produk mereka di pasaran. PT Marimas Putra Kencana disarankan harus bisa lebih kreatif dalam pemasaran melalui media, khususnya dalam iklan di televisi, karena menurut saya iklan yang ditayangkan masih kalah dengan perusahaan pesaing. Perusahaan perlu meningkatkan kembali ekuitas merek terhadap masyarakat. Hasil penelitian dilakukan oleh Hari Prayoga Alumni Universitas Jember pada tahun 2011 mengatakan bahwa dari 72 responden yang diteliti, hanya 9 responden yang mengingat pertama kali merek Marimas. Hal ini telah membuktikan bahwa brand awareness masyarakat terhadap Marimas tergolong kecil. Selanjutnya ialah action program. PT Marimas Kencana telah melakukan berbagai kegiatan yang diharapkan dapat menarik hati masyarakat. Akan tetapi, pada bagian periklanan di media televisi, sudah lama tidak terlihat sampai saat ini. Iklan terbaru mereka adalah peluncuran rasa baru dan meluruskan isu hoaks mengenai penggunaan gula yang tidak alami. Hal ini yang berkemungkinan menyebabkan turunnya tingkat brand awareness di tanggapan konsumen terhadap produk yang pertama kali mereka ingat. Agar kita bisa mengatasi hal ini, kita harus lebih berkreatif dan inovasi dalam melakukan pemasaran. Kita juga bisa melakukan sosialisasi langsung ke masyarakat mengenai berita miring soal bahan baku yang digunakan untuk meningkatkan level kepercayaan masyarakat terhadap produk Marimas. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.